Wakil Direktur Utama Samator Indogas, Sigit Purwanto, menyatakan hingga saat ini perseroan telah mengoperasikan total 60 pabrik dan 103 stasiun pengisian yang tersebar di 29 provinsi di Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda akan masih bersama kami dan ini terkait dengan PT Samator Indogas Tbk menyiapkan sejumlah strategi untuk mendongkrak kinerja yang relatif lesu sepanjang 9 bulan 2025. Strategi-strategi tersebut meliputi optimalisasi penggunaan pabrik, meningkatkan pangsa pasar bisnis retail, serta meningkatkan efisiensi penjualan. Menjelang tahun 2026, PT Samator Indogas Tbk menyiapkan sejumlah strategi untuk mendongkrak kinerja yang relatif lesu sepanjang 9 bulan 2025. Wakil Direktur Utama Samator Indogas, Sigit Purwanto, menyatakan hingga saat ini perseroan telah mengoperasikan total 60 pabrik dan 103 stasiun pengisian yang tersebar di 29 provinsi di Indonesia. Optimalisasi penggunaan pabrik bakal menjadi salah satu fokus perseroan. Kedepan perseroan berencana untuk meningkatkan pangsa pasar bisnis retail atau gas ke pasar melalui aksi akuisisi pelanggan baru. Selain itu, guna memperkuat pangsa pasar, perseroan juga berencana melakukan penambahan variasi produk di lokasi stasiun pengisian yang saat ini telah tersedia. Adapun sepanjang periode 2024-2025, perseroan AGII telah melakukan sejumlah ekspansi dengan membangun beberapa pabrik baru. Selain melakukan pemanfaatan yang optimal terhadap pabrik, perseroan juga berencana untuk meningkatkan efisiensi penjualan dengan mengurangi biaya non-kritikal dan non-value added. Selain itu, perseroan juga akan lebih memanfaatkan penggunaan teknologi dalam proses bisnisnya. Memandang ke depan, perseroan cukup optimistis terhadap pertumbuhan gas industri, di mana pertumbuhan bisnis gas industri diprediksi akan sejalan dengan pertumbuhan produk domestik bruto di beberapa negara di level 6% sampai 7% per tahun hingga 2033. Selain permintaan terhadap oksigen dan sektor medis, perseroan juga menilai akan ada pertumbuhan permintaan gas industri di sektor panel surya hingga baterai kendaraan listrik. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemerintah mengakui devisa negara hilang 523 triliun per tahun karena impor minyak termasuk crude oil dan bahan bakar minyak. Jika Indonesia mampu menahan laju impor energi termasuk BBM, maka ekonomi nasional akan tumbuh signifikan di kisaran 2% hingga 3%. Pemerintah mengakui devisa negara hilang 523 triliun per tahun karena impor minyak termasuk crude oil dan bahan bakar minyak. Perhitungan tersebut berdasarkan sejumlah asumsi data tahun lalu. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, jika Indonesia dapat menahan laju impor energi termasuk BBM, maka pertumbuhan ekonomi akan tumbuh signifikan di kisaran 2% hingga 3%. Tak hanya minyak, Bahlil juga mengungkap ketergantungan impor gas, utamanya LPG untuk kebutuhan dalam negeri. Adapun konsumsi LPG domestik mencapai 8,5 juta ton, sedangkan produksi dalam negeri hanya mampu 1,3 juta ton. 500 triliun rupiah per tahun, devisa kita itu dapat, kalau kita tahan tidak kita impor, itu dapat memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi kita minimal nambah 2-3%. Kalau kita mampu tidak mengimpor BBM kita, maka saya pastikan devisa kita akan tinggal dalam negeri dan itu menjadi alat ungkit untuk bisa kita putar dalam negeri untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional kita. Bahlil memastikan impor energi akan berkurang seiring dengan transisi energi. Implementasi B50 tahun depan diyakini akan mengurangi impor solar serta kebijakan campuran etanol 10% dengan BBM pada 2027 mendatang. Dari Jakarta, tim liputan IDEX Channel. Pemirsa, harga emas berbalik menguat pada perdagangan Rabu setelah Bank Sentral Amerika Serikat kembali memangkas suku bunga acuan. Namun ketidakpastian mengenai arah kebijakan moneter tahun depan masih membayangi pasar. Harga emas spot naik 0,7% menjadi 4.236 dolar Amerika per ons. Sedangkan harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Februari ditutup turun 0,3% menjadi 4.224 dolar per ons. Adapun sebelumnya The Fed memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan dalam pemungutan suara yang kembali terpecah, namun memberikan sinyal kemungkinan jeda pada pemotongan selanjutnya. Pejabat Bank Sentral menilai perlunya sinyal yang lebih jelas mengenai arah pasar tenaga kerja dan inflasi sebelum melanjutkan langkah pelonggaran lanjutan.
Selanjutnya pemirsa, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan penyaluran LPG 3 kg masih belum tepat sasaran sepanjang 2024. Akibatnya dana subsidi sebesar 33,84 triliun rupiah diduga bocor dan dinikmati masyarakat yang mampu. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan penyaluran LPG 3 kg masih belum tepat sasaran. Hal ini membuat dana subsidi sebesar 33,84 triliun bocor dan dinikmati masyarakat mampu. Temuan tersebut termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS 1 2025. Dalam laporan tersebut, BPK menyebut PT Pertamina Patraniaga belum menetapkan kriteria konsumen pengguna gas subsidi. Akibatnya pengendalian dan pengawasan atas penyaluran LPG 3 kg belum dapat dilakukan secara optimal. Berdasarkan hasil pemeriksaan, selama tahun 2024 terdapat penyaluran LPG tabung 3 kg kepada masyarakat non-data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS sebanyak 1,11 miliar tabung atau 3,32 miliar kilogram dengan nilai subsidi sebesar 33,84 triliun rupiah. Penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen non-data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS ini diakui kurang memberikan hasil yang optimal untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan dan membantu masyarakat yang berhak menerimanya. BPK meminta para pemangku kepentingan harus segera menetapkan kebijakan yang menjamin pengendalian dan ketetapan sasaran penyaluran LPG 3 kg melalui penggunaan basis data kependudukan yang dapat memenuhi kriteria penerima subsidi. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Pemirsa, PT Waskita Beton Precast Tbk menyiapkan berbagai langkah untuk meraih kontrak baru senilai 2,6 triliun rupiah pada tahun 2026. Direktur Utama WSBP Anak Agung Gede Sumadi menyebut target tersebut akan datang dari sektor precast, redeeming, konstruksi, dan penyiapan alat berat. Hingga November 2025, WSBP telah mengantongi 1,36 triliun rupiah kontrak baru dari total pengelolaan kontrak 2,12 triliun rupiah. Untuk mengejar target, WSBP melakukan pendekatan dan mengikuti tender proyek pemerintah maupun swasta, menjalankan organisasi yang lebih ramping serta meningkatkan kualitas produk. Namun Perseroan memproyeksikan kinerja laba bersih dan ekuitas masih negatif hingga 2026. Pada akhir September 2025, WSBP mencatatkan rugi bersih 324,21 miliar rupiah, meskipun mengalami perbaikan dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Di tengah tekanan kinerja, WSBP terus mempercepat restrukturisasi utang melalui skema CFADS senilai 542 miliar rupiah, serta penyelesaian OWK 1,85 triliun rupiah dan konversi utang vendor 1,5 triliun rupiah. Perusahaan juga menyiapkan strategi jangka panjang di tahun 2026 hingga 2030 yang menekankan peningkatan kemenangan tender, efisiensi operasional, digitalisasi, serta optimalisasi aset untuk memperkuat fundamental keuangan.